Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Okta Hidayat dari kelas 11 IPS 1. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat tugas fikih yang berjudul tentang pernikahan dalam Islam. Pernikahan atau nikah artinya adalah terkumpul atau menyatu. Menurut istilah lain juga berarti ijab qabul atau akad nikah yang mengharuskan perhubungan antara sepasang manusia yang diucapkan oleh kata-kata yang ditujukan untuk melanjutkan ke pernikahan. Sesuai peraturan yang diwajibkan oleh Islam, kata zawaj digunakan dalam Al-Quran artinya adalah pasangan, yang dalam penggunaannya pula juga dapat diartikan sebagai pernikahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan manusia itu saling berpasangan, menghalalkan pernikahan dan mengharamkan zina. Hikmah dari pernikahan adalah cara yang halal dan suci untuk menyalurkan syahwat melalui ini, selain perzinahan, pelacuran, dan lain sebagainya yang dibenci oleh Allah. 2. Untuk memperoleh ketenangan hidup, kasih sayang, dan ketentraman. 3. Memelihara kesucian diri. 4. Melaksanakan tuntunan syariat. 5. Membuat keturunan yang berguna bagi agama, bangsa, dan juga negara. 6. Sebagai media pendidikan. 7. Mewujudkan kerjasama dan tanggung jawab. Dan terakhir, dapat mengeratkan silaturahmi. Rukun nikah, yaitu 1. Adanya pengantin laki-laki. 2. Pengantin perempuan. 3. Wali. 4. 2 orang saksi laki-laki. Dan terakhir, ijab dan qabul atau akad nikah. Syarat dari calon suami. Yang pertama adalah Islam. Yang kedua, laki-laki yang tertentu. Yang ketiga, bukan lelaki muhrim dengan calon istri. Yang keempat, mengetahui wali yang sebenarnya bagi akad nikah tersebut. 5. Bukan dalam ihram haji atau umroh. 6. Dengan kerelaan sendiri dan bukan paksaan. 7. Tidak mempunyai 4 orang istri yang sah dalam suatu waktu. Terakhir, mengetahui bahwa perempuan yang hendak dinikahi adalah sah dijadikan istri. Syarat untuk calon istri adalah 1. Islam. 2. Perempuan yang tertentu. 3. Bukan perempuan muhrim dengan calon suami. 4. Bukan seorang banci. 5. Bukan dalam ihram haji atau umroh. Tidak dalam iddah. Dan terakhir, bukan istri orang lain. Syarat dari wali. 1. Islam, bukan kafir dan murtad. 2. Lelaki dan bukan perempuan. 3. Telah pubertas. 4. Dengan kerelaan sendiri dan bukan paksaan. 5. Bukan dalam ihram haji atau umroh. 7. Tidak fasik. 8. Tidak cacat akal pikiran, gila, terlalu tua, atau sebagainya. Terakhir, tidak dibatasi kebebasannya ketimbang membelanjakan hartanya. Jenis-jenis wali. Wali ada beberapa jenis. Yang pertama adalah wali mujbir, yaitu wali dari bapaknya sendiri atau kakek dari bapak yang mempunyai hak mewakilkan pernikahan anak perempuannya atau cucu perempuannya dengan persetujuannya. 2. Wali akrob. Wali akrob adalah wali terdekat yang telah memenuhi syarat yang layak dan berhak menjadi wali. 3. Wali abad, yaitu wali yang sedikit mengikuti susunan yang layak menjadi wali jikalau wali akrob berkenan tidak ada. Wali abad ini akan digantikan oleh wali lain, dan begitulah seterusnya mengikuti susunan tersebut jika tidak ada yang terdekat lagi. Yang terakhir adalah wali raja atau hakim. Wali yang diberikan hak atau ditunjuk oleh pemerintah atau pihak berkuasa pada negeri tersebut
oleh orang yang telah dilantik menjalankan tugas ini dengan sebab tertentu. Syarat-syarat saksi. Syarat-syarat saksi ada sebagai berikut. Sekurang-kurangnya saksi harus 2 orang, Islam, berakal, telah pubertas, laki-laki, memahami isi lafal ijab dan qabul, dapat mendengar, melihat dan berbicara, adil dan merdeka. Selanjutnya ada syarat ijab. Syarat ijab ada beberapa syarat sebagai berikut. 1. Pernikahan nikah ini hendaklah tepat. 2. Tidak boleh menggunakan perkataan sindiran. 3. Diucapkan oleh wali atau wakilnya. 4. Tidak diikatkan dengan tempo waktu seperti mutta'ah. Terakhir, tidak secara taklik atau tidak ada sebutan prasyarat sewaktu ijab dilafalkan. Contoh bacaan ijab oleh wali atau wakil berkata kepada calon suami seperti berikut. Aku nikahkan si fulan binti si fulan dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai. Dan selanjutnya ada syarat qabul. Syarat qabul ada beberapa syarat seperti berikut. 1. Ucapan mestilah sesuai dengan ucapan ijab. 2. Tidak ada perkataan sindiran. 3. Dilafalkan oleh calon suami atau wakilnya atas sebab-sebab tertentu. Tidak diikatkan dengan tempo waktu seperti mutta'ah. Tidak secara taklik atau tidak ada persebutan prasyarat sewaktu qabul dilafalkan. Menyebut nama calon istri. Dan terakhir, tidak ditambahkan dengan perkataan lain. Contoh sebutan qabul yang dilafalkan oleh calon suami. Aku terima nikahnya dengan si fulan binti si fulan dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai. Atau aku terima si fulan sebagai istriku. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.